Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 16. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab Hakim-Hakim ini bercerita tentang para hakim yang dipanggil Tuhan. Barangkali Bapak Ibu masih ingat ada berapa hakim dalam kitab ini? Ada 12 hakim. Dan salah satunya adalah Ehud. Apa yang membuat istimewa Ehud? Ehud dipanggil Tuhan tatkala Israel berbuat jahat. Dan Israel diserahkan kepada Eglon raja Moab untuk dijajah. Mereka berseru kepada Tuhan sehingga kemudian ia memilih Ehud. Ehud seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-15, keistimewaannya adalah seorang yang kidal. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi orang Jawa, tangan kidal itu tangan yang saru, ya. Makan saja nggak boleh tangan kidal. Melakukan hal-hal yang misalnya dalam norma, salaman, hormat, meminta, atau mengulurkan tangan. Pokoknya tangan yang dipakai, selalu orang tua akan bilang, hei, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah norma, inilah tradisi yang harus memang kita hormati. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa sekalipun di tengah-tengah norma tradisi yang memang tidak mengharuskan tangan kiri itu dominan di Indonesia atau di budaya timur, tetapi dalam Alkitab disebutkan bahwa Allah memilih Ehud yang bagi kebanyakan orang dengan memakai tangan kidal itu juga saru. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memilih dia karena memang tangan kirinya dipakai oleh Tuhan untuk membunuh, untuk mengalahkan, dan untuk memimpin Israel. Selama kurun waktu yang mereka rasakan, sudah lama mereka terjajah, dan oleh Ehud mereka merasakan kembali kasih dan kekuatan dari Tuhan. Dan melalui ayat ini kita diajak bahwa ketika Tuhan memilih orang-orang yang barangkali ada ketidakbaikan, ada kekurangannya, atau barangkali tidak ngeh, kalau orang anak-anak muda ini bilang, ngeh dengan kebiasaan. Hal ini
harus kita hargai juga. Sebab memang bukan hanya orang-orang pintar yang dipakai oleh Tuhan di jemaat. Bukan hanya orang-orang punya yang dipakai di jemaat. Orang-orang yang barangkali kita tidak meliriknya, Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk merasakan kasih Tuhan dan untuk memberikan kasih-Nya kepada sesama. Oleh karena itu melalui firman ini juga kita diingatkan supaya kita tidak melihat apa yang hanya dilihat oleh mata. Tetapi lihatlah ketika ada orang-orang yang barangkali mengalami kekurangan atau tidak dipandang oleh masyarakat, tetapi mau dengan tulus melayani Tuhan. Dengan keanehannya mau melayani Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Dan kalau orang ini sungguh-sungguh, pasti akan menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan. Dan kehidupan kita memang diajarkan tidak memilih-milih orang. Karena Tuhan dan kasih serta pengampunannya juga diberikan bukan untuk seseorang, bukan untuk golongan tertentu, tetapi untuk dunia. Dan barangkali kita juga yang merasa hari ini merasa terabaikan, ada kelemahan, jangan patah semangat, sebab Tuhan tidak melihat apa yang terlihat manusia. Tuhan melihat apa yang ada dalam hati manusia. Ketika ia mau sungguh-sungguh dan murni melayani Tuhan, Tuhan akan memakainya luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, mari kita selalu belajar dalam keterbatasan-keterbatasan kita, bahwa Tuhan tetap memakai kita dalam banyak hal untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin.